Salawat dan salam semoga kita tercurah kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama ingin saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang kepada tamu undangan, baik dari pendamping pusat, kemudian pengawas pendamping dan komite sekolah. Selamat datang di SMK Negeri 1 Gunung Kencana, jauh-jauh dari Magelang, sampai juga ke SMK Negeri 1 Gunung Kencana. Terima kasih Bu Herlina, tangan buat apresiasi yang tinggi buat Bu Herlina sudah sampai ke sekolah kita untuk berbagi dan mensosialisasikan program PKK ini. Kita banyak belajar dari beliau. Kemudian selanjutnya, program ini memang bukan yang pertama di sekolah kami, Ibu, Bapak. Ini adalah program tahun kedua. Program tahun kedua setelah tahun 2023 kita menyelenggarakan mendapatkan program bantuan kewirausahaan. Alhamdulillah di tahun ini pun kita mendapatkan bantuan yang sama. Tentunya kita ingin tahun ini penyelenggaraannya lebih baik dan lebih tepat sasaran kepada siswa. Tentunya kita ingin kita sesuai dengan visi sekolah kita mewujudkan peserta didik yang berkarakter, berjiwa entrepreneurship, memiliki daya saing dan siap kerja pada dunia industri dan dunia kerja pada tahun 2027 nanti ini bisa terwujud. Mudah-mudahan, amin. Untuk mewujudkan visi ini, tentunya kita tidak bisa jalan sendiri, Bapak Ibu. Kita harus jalan bersama, bersinergi untuk mewujudkan visi kita tadi. Untuk mewujudkan visi ini, maka kita melakukan langkah-langkah yang disebut dengan misi. Nah, ini adalah salah satu bentuk program untuk mencapai visi kita ke depan, mewujudkan sekolah pendidikan wirausaha pada tahun 2027 nanti. Ya, alhamdulillah kita berjalan 2 tahun, terlepas dari program bantuan pemerintah atau tidak, kita sudah punya visi itu dan kita sudah mulai melaksanakan visi tersebut jauh-jauh sebelum program bantuan ini digulirkan. Ya, jadi kita sudah memutuskan visi itu ketika tahun 2022 saya bertugas di sini. Kita tim manajemen merumuskan visi tersebut karena kami sadar di sekolah kita dengan kondisi geografis jauh dari industri, jauh dari dunia kerja mungkin. Ya, kami punya visi yang lain yang harus kita pertajam adalah salah satunya adalah mewujudkan atau meningkatkan kompetensi siswa dalam bidang kewirausahaan itu. Maka tujuan SMK kita balik menjadi WBM, wirausaha, bekerja dan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Ya, mudah-mudahan cita-cita kita bersama untuk mewujudkan sekolah pendidikan wirausaha ini bisa terwujud, ya, tentunya dengan langkah dan sinergi kita bersama. Bapak Ibu yang saya hormati, program-program SMK ke depan ini harus terus kita ikuti, ya. Program-program pusat sebetulnya banyak terkait dengan kewirausahaan, pengembangan TEVA, kemudian hubungan industri dan sebagainya, banyak, ya. Mudah-mudahan ke depan kita bisa bersinergi kembali untuk mewujudkan visi kita yang lain, diantaranya adalah mewujudkan siswa memiliki daya saing yang tinggi. Nah, ini harus punya kompetensi dan harus punya pendidikan yang bisa untuk sama-sama kita mengembangkan sekolah ini menjadi sekolah yang baik, menjadi sekolah yang lebih maju dan memiliki visi, ya, seperti itu. Bapak dan Ibu,
sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Mohon arahan nanti dari Ibu dan Bapak pengawas untuk masukan-masukan sekolah kita ke depan, dan terutama mohon bimbingan dan arahan selaku pengawas pendamping yang tugasnya memang mendampingi kita semua Bapak Ibu. Alhamdulillah sekarang mungkin lebih humanis ya, lebih humanis pendampingannya, dan terus kita dengan program-program sekolah. Ini yang kita syukuri bersama. Kita punya pengawas yang luar biasa. Kemudian mohon arahan juga nanti dari Ibu pendamping pusat, Ibu Ratina, untuk program ini sebetulnya untuk seperti apa, sehingga program kewirausahaan ini bukan hanya sekedar program kemudian bubar ya. Itu yang tidak saya harapkan, tapi untuk mewujudkan sekolah kita wirausaha itu harus punya ekosistem wirausaha sekolah kita ya, bukan hanya dari siswa, bukan hanya guru, tapi semua komponen, semua warga sekolah itu harus punya ekosistem wirausaha. Itu yang perlu kita bangun, sehingga diharapkan lulusannya itu bisa meneruskan ya, apa yang sudah didapatkan ketika pembelajaran di sekolah. Perlu diketahui bahwa pembelajaran wirausaha ini kita lakukan juga pembelajaran sistem blok. Sudah di hari Jumat kita lakukan. Hari Jumat itu anak-anak kelas 12 terutama kita bekali dengan pembelajaran kewirausahaan. Materi-materinya nanti bisa dilihat, nanti mulai dari menemukan ide, kemudian membuat proposal usaha dan sebagainya, sampai marketing dan produksi dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan. Mudah-mudahan ke depan program ini lebih tepat sasaran, dan harapannya bukan hanya program, sekedar program, tapi betul-betul program ini bisa meningkatkan kompetensi siswa, terutama dalam mewujudkan wirausaha muda, mewujudkan para wirausahawan muda di sekolah kita. Ya, mudah-mudahan itu yang kita harapkan seperti itu. Sekali lagi ucapan terima kasih kepada para tamu undangan. Mohon arahan dan mohon pendampingan selanjutnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf bila ada penyampaian dan kekurangan. Selanjutnya nanti mohon sekaligus arahan dan membuka kegiatan oleh Ibu pengawas. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Negeri 1 Purwarencana. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan dari Ketua Komite SMK Negeri 1 Purwarencana kepada Bapak Syarwani SPD. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK 1 Purwarencana, kemudian yang saya hormati juga Ibu pengawas dari kedua sama Bapak. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dan yang sangat penting adalah Ibu narasumber ya, dari mana? Magelang. Ya, walaupun tidak disebut namanya, mungkin ya ada paham dari yang disebutkan. Terus juga para wakil kepala sekolah masing-masing di SMK 1 Purwarencana yang alhamdulillah seharian ini sudah pada hadir semua. Kemudian tak kalah pentingnya juga rekan-rekan guru, ya, ketua program dan wali kelas yang ada di ruangan ini. Alhamdulillah pada kesempatan ini di ruangan ini kita bisa hadir memiliki acara dalam
bantuan pemerintah pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan. Ya. Salawat dan salam supaya tetap kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena berkat ajaran beliau, bimbingan beliau, kita bisa menikmati di zaman yang serba terang benderang, canggih, ya, tidak lagi berada di zaman kegelapan. Dalam hal ini saya terima kasih sudah dikasih kesempatan oleh pembawa acara untuk menyampaikan kata sambutan sebagai komite, komite sekolah. Ya, tentu saja Pak Kepala, ya, ini sangat hal yang penting sekali kita dalam menerima atau melaksanakan apa yang menjadi bantuan atau program dari pemerintah ini. Karena tadi kesempatan itu tidak pernah datang dua kali katanya. Jadi kalau sudah ada, jangan kita sia-siakan lagi. Gitu. Nah, untuk itu kami mohon selaku komite, ya, diantaranya tujuannya adalah tadi seperti disebutkan oleh Pak Kepala Sekolah bahwa ini adalah untuk meningkatkan kemampuan atau potensi daripada siswa-siswa kita sendiri. Karena kita tahu bahwa SMK itu harus beda dari sekolah lain. Ya, harus beda, harus bisa mandiri, otomatis nanti kalau sudah berkecimpung di masyarakat. Jadi sangat diperlukan sekali apabila ada semacam pendidikan keahlian. Karena kondisi itu, ya, yang lebih utama adalah didapatkan di sekolah. Ini sangat penting dilakukan, mengingat tadi, ya, kesempatan itu tidak datang dua kali. Kami mohon Bapak Kepala Sekolah, ya, jadi kalau untuk komite ini istilahnya sangat antusias sekali, karena komite itu merupakan perwakilan dari masyarakat. Masyarakat itu kan yang menjadi siswa di sekolah di sini. Artinya, ya, kenapa masyarakat itu menyekolahkan anaknya di sini? Karena harapan yang ke depan akan lebih baik. Jadi tentu saja ini mohon dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, dengan konsekuen, sesuai dengan job deskripsinya mungkin, supaya tidak keluar dari aturan. Nah, mungkin sesuai dengan dari Bapak ibu dari pengawas atau narasumber dari pusat, ya. Kemudian juga tentu saja tidak lupa dari ibu pengawas, gitu. Jadi dalam ini tentu saja kita berharap program ini berjalan dengan sukses, apalagi ini sudah tahun kedua berupaya. Jadi mudah-mudahan lebih baik ke depannya. Gitu. Jadi saya selaku komite mungkin tidak bisa mengikuti acara ini atau kegiatan ini secara sampai habis, sampai beres acaranya, karena memang ada kegiatan lain, gitu, ya. Jadi mohon maaf, ya. Mudah-mudahan ini acara atau kegiatan ini berlangsung dengan baik, lancar, dan sesuai dengan target yang diharapkan. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Berkencana. Selanjutnya mari kita simak bersama sambutan sekaligus membuka acara dari pengawas SMK Kabupaten Lebak, Ibu Rina Widya Astuti SPD MSI. Kepada silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kewirausahaan, yang terhormat Bapak Ketua Komite SMK Negeri 1 Hulu Bencana, dan yang terhormat Ibu Tita ya sebagai Ketua Pelaksana Program Pengembangan Proyek Kreatif dan Kewirausahaan, dan tidak lupa saya hormati juga rekan kerja saya Bapak Rudi Najarudin sebagai pengawas SMK Kabupaten Lebak. Dan yang saya banggakan dan saya muliakan Ibu, Bapak, Guru, serta staf tata usaha SMK Negeri 1 Hulu Bencana. Alhamdulillah, puji dan syukur saya persembahkan kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majelis ilmu pada hari ini. Baiklah Bapak dan Ibu, saya sebagai pengawas dalam program sosialisasi program bantuan pemerintah ini sangat apresiasi ya. Alhamdulillah kita bersyukur pemerintah pusat memberikan kesempatan kepada kita ya dalam bentuk bantuan pengembangan, karena saya yakin program kewirausahaan ini di SMK Negeri 1 Hulu Bencana ini sudah dilakukan sebelum adanya bantuan ini. Maka supporting daripada pemerintah pusat adalah berupa pengembangan. Kita tinggal mengembangkan ya apa saja, nanti mungkin komponen-komponennya akan lebih jelas dijelaskan oleh narasumber. Saya sangat bangga kita memiliki kepala sekolah yang hebat, pemimpin pembelajar yang hebat, yang berupaya untuk meningkatkan mutu sekolah kita. Ya kan, di sini satuan pendidikan. Ya, kita bersyukur dan kita juga bersyukur memiliki komite yang selalu support, selalu mendukung setiap pelaksanaan atau kegiatan dalam rangka peningkatan mutu di satuan pendidikan ini. Ya. Dan guru-guru hebat yang memang luar biasa. Jujur saya melihat guru bencana ini, saya menemukan guru-guru hebat ini ada di guru bencana. Makanya Allah menganugerahkan seorang pemimpin yang hebat dan komite yang peduli terhadap kita, ya. Di dalam program pengembangan ini, harapan kita ini adalah sebuah kesempatan di mana kita ingin pemerintah mendukung support untuk membentuk peserta didik memiliki jiwa wirausaha. Itu kan ya komponennya. Sehingga ketika kewirausahaan ini dimulai dari sekolah, maka kita akan diharapkan ya, ekspektasinya kita bisa menghasilkan lulusan atau peserta didik yang menjadi entrepreneur muda ya, yang bisa memberikan nilai tambah untuk dirinya sendiri sehingga bisa diimplementasikan di lingkungan sosialnya, di lingkungan masyarakat. Nah, SMK Hulu Bencana punya kesempatan itu ya, punya support dari pemerintah pusat. Harapan saya kita nih sebagai pendidik gitu kan, memanfaatkan hal ini gitu. Gimana caranya? Tidak hanya tugasnya Bu Tita sebagai ketua pelaksana, tidak hanya tugasnya guru produk kreatif dan kewirausahaan, tapi ini adalah tugas kita semua, seluruh warga sekolah, untuk mensupport siswa atau peserta didik dalam mengimplementasikan kewirausahaannya ya. Jadi seperti itu harapan saya, kita support semua. Nah, untuk program kewirausahaan ini harapan saya di dalam penguatan implementasi pembelajarannya juga tolong diperkuat ya. Dalam hal ini kita kan pakai kurikulum merdeka. Di dalam kurikulum merdeka ada yang namanya mapel produk kreatif dan kewirausahaan. Maka silakan sinergi, manfaatkan ini. Bagaimana kita melibatkan diri? Satu, bagaimana kita mengimplementasikan kurikulum merdeka itu dalam mapel PKDK ini? Ya, Bapak dan Ibu ingat, kita tidak hanya butuh teori,
Tapi ketika ada sebuah konsep project, itu ada sebuah sintak yang akan kita lakukan, ya kan? Sintaknya apa saja? Project ini, kan gitu ya. Buatlah sebuah pertanyaan yang mendasar, ya kan? Bagaimana misalnya cara membuat A, itu kan project dulu tuh, masing-masing guru kewirausahaan, ya. Bagaimana cara membuat inovasi A kewirausahaan, misalnya. Lalu rancang tuh bagaimana cara membuatnya. Buat jadwal kapan eksekusinya, ya kan? Verifikasi, buktikan bahwa kami sudah membuat sebuah produk A atau jasa A, kan gitu ya. Lalu dibuktikan, dijelaskan seperti ini langkah-langkahnya, ya. Jadi jangan sampai nanti pelajaran kewirausahaan ini rasanya discovery learning gitu ya. Ya jangan sampai cuma itu, tapi kita harus tahu konsepnya project, ya. Dan bantuan pengembangan ini sebuah supporting saja, ya, baik berupa biaya, pelatihan atau apapun jenisnya, ya. Tapi key kuncinya adalah guru sebagai pendidik, terutama untuk mapel PKDK, bagaimana kita mampu memanfaatkan bantuan ini dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada mapel PKDK. Kurikulum merdeka pada mapel PKDK ini, ya Bapak dan Ibu. Bagaimana dengan guru-guru yang lain support dengan integrated learning-nya, gitu, ya, support dengan integrated learning-nya. Misalnya pembelajaran guru matematik membantu guru PKDK dalam membuat sebuah estimasi kuantitas produk yang terjual dan lain-lain. Guru bahasa Inggris, bagaimana penguatan bahasa ketika siswa yang berwirausaha berkomunikasi efektif dalam bahasa Inggris, mungkin bahasa Indonesia, bahasa Jepang dan sebagainya, ya. Jadi semua ini adalah tanggung jawab kita, karena tujuannya tadi adalah visi sekolah menghasilkan lulusan entrepreneur yang berjiwa pengusaha, ya. Jadi seperti itu harapan saya, ya. Silakan bagaimana teknis perencanaan bisnis anak-anaknya di guru PKDK, ajarkan kepada mereka. Misalnya adanya bisnis tanpa model, kalau orang konsepnya BCM, ada 9 komponen nih yang harus kita buat. Jadi bukan hanya sebuah teori, ya. Kita berikan ada model apa saja dalam melakukan perencanaan bisnis, manajemen dan sebagainya, ya. Kita jelaskan di situ. Nah, itu harapan saya ketika guru-guru berperan aktif dalam mewujudkan visi SMK ini, yang salah satunya adalah entrepreneur, menghasilkan lulusan yang berjiwa pengusaha, ya. Jadi seperti itu, supaya bisa menciptakan lapangan kerja. Jadi bukan mencari lagi lapangan kerja, tapi lulusan kita bisa meng-hire atau menciptakan lapangan kerja, ya. Nah, jadi mungkin itu saja yang saya paparkan. Dalam kesempatan ini saya punya kesempatan untuk membuka acara sosialisasi program bantuan pemerintah pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan. Saya mohon izin Pak Kepala, Pak Komite, Ibu narasumber, Ibu Ketua Pelaksana dan Bapak Pengawas, saya izin untuk membuka kegiatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kegiatan sosialisasi program bantuan pemerintah pengembangan proyek kreatif dan kewirausahaan saya buka dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Rina Widya Stuti SPD MSI. Dan selanjutnya kita akan menyimak bersama
penyampaian sosialisasi program, dan sebelumnya kita akan menampilkan biografi dari narasumber pendamping kita pada hari ini. Sebelumnya kami ucapkan selamat datang dan juga kita ucapkan selamat datang di SMK Negeri 1 Gunung Kencana. Mohon maaf atas segala kekurangan dan segala kekurangan jamuan pada hari ini. Dan tentunya Bapak dan Ibu dapat melihat layar yang sudah kami tampilkan di sini. Ini merupakan narasumber pendamping yang didatangkan langsung dari Magelang, gitu ya. Dengan nama S. Herlina MPD selaku edukator dengan pengalaman kerja English teacher di SMK Pagudi Luhur Muntilan dari 2017 sampai dengan sekarang. Beliau juga mengajar peserta didik kelas 11 TO dan 11 TF. Beliau juga merupakan waka kurikulum. Beliau juga merupakan tim pengembang karakter yayasan dan juga selaku English teacher di SMP Pagudi Luhur Ambarawa 1 Juli 2005 sampai dengan Juni 2017, mengajar peserta didik kelas 8 dan 9 serta menjadi tim pengembang bakat peserta didik. Kemudian riwayat akademik di Universitas Sanata Dharma YKT S1 PBI tahun 2000 sampai 2004. Kemudian beliau memiliki sertifikat pengajaran profesional, mengikuti kelas pendidikan psikologi dan berbicara di depan umum, serta mengadakan kelas uji coba untuk bahasa Inggris, English for Specific Purpose, dan Play Performance. Beliau juga merupakan pasca sarjana UNES S2 PBI 2009 sampai 2011. Kemudian beliau juga merupakan narasumber dalam beberapa acara fasilitator EKOS-PK 2 Bali tahun 2021. Beliau juga merupakan fasilitator EKOS-PK 3 Bali tahun 2021. Merupakan pendamping Banpen PKK 1 tahun 2024, merupakan pendamping Banpen PKK 2 pada tahun 2024, dan merupakan pendamping Banpen TEVA 3 di tahun 2024. Untuk itu Bapak dan Ibu, mari kita simak bersama sosialisasi program yang akan disampaikan langsung oleh narasumber pendamping pusat kepada Ibu S. Herlina MPD. Kami silakan. Bapak Ibu yang terkasih, selamat pagi. Iya, saya tadi sungguh terpesona dengan Bapak Ibu. Tadi malam saya baca kemilau itu ya. Di artikel ada artikel yang saya baca. Terus saya jadi kepo, kemilau itu apa? Saya baca-baca. Ketika saya masuk ke sini, lalu saya baca di depan, lalu saya foto. Saya terinspirasi ini. Kalau di sini kemilau, saya besok apa ya? Masa kemilau dua ya? Apa bisa saya bikin glowing begitu ya? Iya Bapak Ibu, tapi cocok sekali kalau di sini ini mempunyai itu slogannya, slogan kemilau. Core value, wah keren sekali. Core value, berarti keutamaan ya Pak ya? Nilai-nilai dasar, core value ada keutamaan. Di tempat saya yang saya sedang kembangkan itu juga ada core value, tapi saya ikut yayasan karena sekolah kami sekolah yayasan. Baik Bapak Ibu yang sungguh semangat menginspirasi, mukanya berseri-seri, senang bisa berada di sini dan saya ikut merasakan vibe-nya Bapak Ibu yang penuh semangat ini. Dan saya juga menyimak cerita dari Bu Pita, katanya sudah dimulai beberapa PKK ini, bahkan ini yang kedua. Lalu yang pertama bagaimana sukses katanya. Dananya bergulir bagaimana, masih ada? Masih ada, hebat sekali. Kalau seperti ini sepertinya saya mau pulang aja Bapak Ibu, hebat semua. Baik, kemudian kalau dilihat dari biografi saya di situ, kok guru bahasa Inggris? Iya betul. Background pendidikan saya memang guru bahasa Inggris, S1 dan S2. S1 di Sanata Dharma YKT Yogyakarta gitu. Kemudian S2-nya kebetulan karena saya gabut jadi saya ambil S2 sebelum menikah karena saya rasa ya kemudian S2. Kemudian S2. Iya, memang kadang kita nggak tahu ya kenapa kita memilih sesuatu dalam hidup kita. Mungkin Bapak Ibu yang habis ketemu saya kepikiran begitu S2 bisa ya
Jadi MPG saya masih pendidikan bahasa Inggris. Kemudian saya mengikuti suami, saya pindah ke SMK, tapi saya tidak pernah menyangka bahwa SMK itu sekeren ini. Jadi sekarang, Bapak Ibu, kalau saya mengajar di SMK dulu pertama orang tua, kemudian teman-teman dekat saya merasa khawatir. Waduh, jangan-jangan nanti ada tawuran di daerah sana, sering ada tawuran. Bukan di sekolah saya, tapi di sekitarannya. Waduh, nanti siswanya banyak kan putra. Ternyata kalau siswanya putra itu malah lebih asik. Ya, nurut gitu. Saya asal gurunya wangi, gitu kelihatan fresh, mereka senang. Ya, nurut. Kemudian setelah 2017 itu saya belajar banyak tentang mengajar bahasa Inggris awalnya di SMK itu seperti apa. Kemudian mencoba mengkolaborasikan dengan mata pelajaran kejuruan. Jadi kontennya sebelum kurikulum merdeka saya sudah mencoba konten kejuruan. Masa iya SMK belajar naratif gitu ya. Nah, Scrub ketemu dengan baut gitu. Pada suatu hari gitu, wah spontan. Masa Scrub ketemu sama baut gitu kan, lucu. Kemudian muncullah kurikulum merdeka ini. Wah cocok ini. Dulu sepertinya pendidikan vokasi bahasa Inggris itu sudah PSP. Bapak Ibu ada yang mengajar bahasa Inggris pasti ya. Di sini Sinta ya, siapa ya? Miss Eva. Oh, sama Mr. Nafis. Oh, kelihatan kalau ini Bapak guru bahasa Inggris kami dan bahasa. Iya. Oh, begitu ya. Iya. Nah, setelah tahun sampai mana tadi saya cerita? Tahun 2017 itu saya mulai berkolaborasi. Kemudian tahun 2021 sekolah saya mendapatkan bantuan PK. Dari situ saya belajar banyak sekali. Ternyata asik sekali ya pembelajaran bahasa Inggris waktu itu. Kemudian lama-lama bantuan PK itu mengarah ke TEFA. Lama-lama kami coba establish TEFA di sekolah kami sudah ada sejak tahun 2019. Teaching Factory untuk jurusan furniture 2019. Ada jurusan furniture di sana. Sepertinya di Jawa Tengah itu cuma ada 2 atau 3 sekolah. Jadi kalau LKS pasti menang. Kemudian saya mencoba lagi menggali waktu itu yang di PKK itu mesin. Nah, mesin ini susah. Selalu teman-teman bilang gitu, karena beda dengan furniture. Kalau furniture itu kan konsumennya dari daerah. Sama seperti di sekolah di jurusan otomotif, kalau TEFA buka bengkel, buka bisa produksi di mana gitu. Iya, sama. Setiap program keahlian itu punya kesulitannya masing-masing. Dan tahun ini TEFA kami berhasil, Bapak Ibu cuma belum bisa publish video karena kami masih sibuk dengan orderan. Begitu. Oh, beda sekali. Saya selalu ngomong gak apa-apa, vibe-nya positif supaya Bapak Ibu juga semakin gembira. Ya, bisa minta tolong Bu Tita. Ternyata saya terlalu asik jadi lupa. Iya, begitu Bapak Ibu. Kalau dilihat dari background saya memang gak nyambung dengan apalagi yang saya bawakan sekarang. Kadang saya ditanya, Ibu kepala sekolah bukan? Saya bukan apa-apa. Ibu guru PKK bukan. Mungkin sekolah ini bertanya-tanya, Ibu ini mau ngapain gitu. Tapi saya berkolaborasi juga seperti yang disampaikan oleh Bu Rina tadi. Saya mencoba berkolaborasi dengan mata pelajaran PKK. Nah, di sini apakah juga mencoba berkolaborasi dengan mata pelajaran kejuruan? Bahasa Inggris ini kejuruan ya Ibu ya sekarang ya. Apakah sudah mulai berkolaborasi, Miss? Belum, Mister? Jangan-jangan sudah, tetapi tidak terasa gitu. Mungkin, ya. Kalau PKK di sini itu menjual produk, berarti kewirausahaan ya. Nah, di materi bahasa Inggris, bahasa Indonesia itu ada advertisement ya. Nah, itu baik jika advertisement itu yang dilatihkan untuk anak yang berhubungan dengan produknya itu. Begini ya, presentation lebih ke presentation. Pasti kan diajari presentasi ya.
masih ada? Apakah kontennya sudah dimasukkan konten PKK? Presentasi produk oh prosedur. Nah prosedur, ya betul. Itu aja Bu, fleksibel aja. Sekarang sudah tidak lagi ini CP-nya kelas berapa, ini CP-nya kelas 11, ini CP-nya kelas 12. Kalau memang dibutuhkan apa aja. Kan begitu general ya kalau untuk bahasa ya. Matematika juga bisa, tadi seperti disampaikan Ibu Lina. Matematika untuk RAB, estimasi harga. Ya, kalau itu untuk tempat saya Inggriskan juga. Kenapa Bu? Ya, mantap. Bagi anak itu ternyata sulit. Ya, itu sulit. Anak SMK ini mana yang suka bahasa Inggris? Anak-anak saya nggak suka bahasa Inggris. Tapi gimana caranya kita latih? Dibuat menjadi menarik. Ya, begitu Bapak Ibu perkenalan saya yang cukup panjang. Oh iya, saya dari SMK Pangudi Luhur Muntilan. Muntilan itu 15 menit dari Mundur kalau Bapak Ibu singgah atau besok kunjungan industri nih ke Jawa Tengah, ke Borobudur, amin Bapak. Bisa singgah ke sekolah saya sekaligus untuk melihat proses EVA-nya itu seperti apa di Cipayung, seperti apa. Iya. Oh ada benchmarking, kalau benchmarking ada di sekitar situ sekolah yang Ma'arif jurusan otomotif, otomotifnya keren. Bapak Ibu bisa coba cari jurusan otomotif di tempat saya, jurusan otomotifnya masih biasa. Kami juga mencoba untuk mengarah ke TEVA, tetapi belum se-booming teman-teman mesin ini semangatnya. Kalau di sini pasti bisa ya, pasti membara ya. Saya cuma kepo ini, kalau Bapak Ibu gurunya seperti ini kemilau, semangat, berseri-seri, terus putra-putrinya seperti apa ya? Karena juga semangat ya, Bapak Ibu ya. Luar biasa, oh ya, boleh tepuk tangan, Bapak bersyukur. Bapak guru agama ya, makanya penuh syukur ya. Kita disyukuri. Walaupun di daerah itu kalau kita mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan, apalagi zaman sekarang ya, di viralin jadi FYP gitu, wah pasti kita akan terkenal, iya kan? Nggak boleh positif seperti Pak Asep ini selalu positif. Iya, tujuan dari program yang saya bawakan ini adalah seperti di depan Bapak Ibu, untuk pengembangan kelompok kewirausahaan peserta didik, kegiatan bersama didik, benchmarking, pengembangan SDM, model bergulir, pengembangan kanal promosi dan koordinasi pelaporan. Dananya berapa Bu kita? 50 juta untuk pengembangan 30 juta dan untuk dana bergulir 20 juta, minimal 20 juta. Kalau disosialisasikan ke kami, ke pendamping itu minimal 16 juta. Biasanya diberikan pada 4 sampai 5 kelompok. Tapi hebat sekali di sini ya. Berarti mau fokus ke wirausaha. Di sini 20 kelompok ya Bapak Ibu. Pas semangatnya, ya ampun. Iya, memang harus berjiwa wirausaha. Ada sedikit perbedaan dari bantuan yang sebelumnya. Jika sebelumnya itu dibebaskan, begitu, apa saja boleh. Kalau saya lihat dari protokol yang pertama kita kirim itu bebas sekali, ada produknya bermacam-macam untuk setiap kelompok gitu. Jadi semacam buka stall gitu ya, toko gitu. Nah untuk yang ini itu produk, jadi sesuai dengan elemen dari PKK ini sendiri. Bapak Ibu yang mengajar PKK siapa ya? Siapa dia? Ibu Yeti yang mana? Ibu Yeti dan Bu Titin yang mana? Ibu Yeti, Bu Titin. Oh, Mister lagi. Mister ngajar apa lagi selain PKK dan bahasa Indonesia juga? Mister hebat sekali. Pak Mustomi yang mana? Pak Mustomi sama Bu Ida. Oh, pantesan lupa
20 kelompok dengan 5 guru ya, guru pendamping. Kenapa guru pendamping? Oh itu 7 guru pendamping. Oh iya, hebat sekali Bapak Ibu. Jadi yang diharapkan hasilnya nanti kreativitas peserta didik meningkat dan dapat mengembangkan proyek yang bernilai jual. Nah, mungkin ini fokusnya Bapak Ibu semua yang ada di sini. Satu lagi yang diharapkan oleh direktorat itu harus sesuai dengan program keahlian. Nah, ketika saya sampaikan ini pada Bu Tita, saya biasanya menyampaikan dulu Ibu, nanti ini contoh-contoh formatnya biar cepat gitu, biar semuanya bergulir dengan cepat. Harus sesuai dengan program keahlian ini Bu, yang sulit begitu di sini. Ya, baiklah. Yang terpenting kewirausahaannya jalan, tapi yang sesuai dengan program keahlian akhirnya tetap ada ya Ibu ya. Iya, tujuannya apa? Untuk mempertahankan nilai rapor pendidikan Bapak dan Ibu. Ketika kita mengisi Sulinjer kemarin, ada pertanyaan, sudah dilaksanakan PKK sesuai dengan kompetensi keahlian? Iya. Bapak Ibu sudah mengisi tanggal 24 November ya, sudah mengisi, ya. Lalu diisi apa? Sudah, gitu ya. Ya. Di pertanyaan anak-anak ada tidak ya? Rapor pendidikan itu berasal dari jawaban Bapak Ibu ketika Sulinjer, jawaban peserta didik juga. Dan ternyata hasil dari rapor pendidikan ini yang menentukan program bantuan itu di ACC atau tidak. Nah, supaya rapor pendidikannya tetap baik, maka harus ada PKK yang sesuai dengan program keahlian para peserta didik. Di sini sudah tepat ya. 1 dari 20 sudah sesuai dengan program keahlian. Jadi kalau pertanyaannya sudah sesuai dengan program keahlian, jawab saja sudah, gitu ya Bapak Ibu. Semoga anak-anak juga tahu. Jadi ketika kita mengisi Sulinjer, itu kita tidak bisa membekali anak-anak, kita hanya membekali jawab yang baik-baik ya, gitu. Jawab yang sesuai ya. Nah, siapa tahu dari situ anak-anak itu tidak menjawab seperti itu. Untuk next time, lain kali tahun depan, kita perlu membekali para peserta didik tentang konsep sekolah kita seperti apa, program sekolah seperti apa, termasuk ini tadi PKK sesuai dengan program keahlian. Dan Bapak Ibu serta 240 SMK lainnya, 230 SMK lainnya mendapatkan bantuan ini dalam beberapa gelombang ini. Ini termasuk gelombang yang akhir karena ini sudah bulan September dan pelaporannya harus selesai pada bulan Desember. Biasanya kalau pelaporan jangan mepet-mepet, jika terjadi sesuatu masih ada waktu untuk revisi. Biasanya kalau di sekolah saya ada program bantuan, kemudian pelaporannya saya target tanggal 15 November. Jadi 15 November selesai. Oh sama ya buat kita. Jadi 15 November itu sudah penghitungan omsetnya seperti apa gitu. Kalau di sini mendapatkan dana bergulir 1 jutaan, berarti harapannya namanya usaha itu bisa positif, bisa negatif, bisa untung, bisa rugi. Nah, kalau untung ya untungnya berapa, anak-anak diajari nilainya ya Bapak Ibu ya. Semoga omsetnya positif. Kalau rugi tidak boleh, oh ya tentu saja tetap boleh, jangan khawatir. Kemudian meningkatkan soft skill lulusan SMK ya. Tentu saja lulusan SMK ini akan sangat terhubung terutama jiwa wirausahanya. Jika nanti misalnya ya Bapak Ibu tidak sesuai dengan kompetensi keahlian, kewirausahaan saja yang berkembang, berarti ditingkatkan dengan mata pelajaran konsentrasi keahlian. Ini program-program atau kegiatan yang dilaksanakan di sekolah ini, pengembangan kelompok kewirausahaan atau Bu Tita sudah sekali. Kegiatan dengan di Tita ya. Oh sudah, sampai Cimaki juga sudah. Di sini didukung oleh UMKM agak berbeda dengan di sekolah-sekolah lain. Di sekolah lain biasanya kalau begini lalu dihadirkan Yudi yang terlibat dengan sinkronisasi, Yudi yang memberikan masukan, gitu. Ya kalau di sini karena banyak daerah tidak masalah Bapak Ibu.
berniat baik gitu. Kemudian yang keempat, pengembangan SDM penampung atau PKK dengan pelatihan dan magang sudah. Oh belum. Bulan Oktober pemberian dana bergulir sudah hebat sekali ya Bu. Biasanya setelah saya datang, kemudian anak-anak atau bapak ibu guru itu presentasikan proposalnya, karena kemarin itu sudah dikonsultasikan terlebih dahulu, berarti sudah di ACC langsung cair ya. Wah hebat sekali, ini boleh tepuk tangan bapak ibu. Saya tahu dengan Pak Asep selain mengusahakan yang terbaik, tapi juga jujur. Ada juga yang sekolah-sekolah lain yang mengusahakan ini 5 kelompok Bu, berarti satu kelompok ada 4 juta, tapi belum saya berikan semuanya, jadi secara bertahap supaya kalau rugi nggak kebablasan gitu. Lalu kalau secara bertahap ya rugi juga, nanti ya mungkin buat banyak gitu. Kalau di sini langsung habis gitu ya, nanti omsetnya semoga positif. Kemudian pengembangan kanal promosi dan publikasi. Nah, untuk yang ini mungkin ada RAB khusus. Namun apabila sekolah sudah mempunyai web atau sudah ada akun Instagram atau sudah ada akun TikTok atau sudah ada guru yang punya akun dan selebgram ada di sini. Wah, bisa, cocok ya. Boleh nitip gitu ya, nitip info itu bikinkan konten, lalu silakan mengunjungi di tag artis ya. Selebgram apa ya? Oh, papan atas, oke. Beda dengan saya, papan triplek bu saya. Oke, nanti saya cari ya Bu. Keren. Jadi kalau bikin akun untuk anak berjualan atau anak menggunakan akun, jangan akun yang baru. Kalau akun yang baru nggak ada follower kalau di Instagram. Kalau di TikTok gimana Bu? Kalau di TikTok biasanya viewernya lebih gampang tapi ya. Nah, asal kita tag banyak gitu, pakai hashtag banyak, viewernya lebih gampang. Tapi kalau di Instagram nanti malah jadi banyak. Tapi dilihat juga Bapak Ibu, selain di kanal-kanal ini juga bagaimana prospeknya, produknya itu produk apa. Kalau produk lokal ya berarti juga ada yang saya baca tuh bagi hasil gitu, sharing profit, berarti ini kemungkinan dititipkan gitu ya di toko-toko di sekitar gitu. Tapi kalau ada produk yang seperti gula, batik, nah ini keren, ini boleh kita endorse sama Bu Tita ya. Bu Tita endorse ya, kok Bu Tita? Bulva ya, boleh di endorse. Lalu tag nama-nama orang terkenal, Raffi Ahmad biar muncul gitu. Iya, bisa juga menggunakan akun Shopee jika mungkin. Iya, batiknya seperti apa tuh Bapak Ibu? Kalau batiknya keren dan representatif, kenapa tidak? Kita positif saja. Di lingkungan kita ini apa yang menghasilkan, nah itu yang dijual. Karena memang tadi saya sempat ngobrol ringan dengan Pak Asep. Keterserapannya di Budi gimana? Kalau anak jurusan akuntansi, kalau research tadi kan dilihat ya gimana keterserapannya. Kalau memang banyak anak yang berwirausaha ya tidak pernah salah kalau kita meningkatkan di bidang itu. Ibu kenapa takut kena ini ya? Iya, workshop, oke. Ini sudah lancar, baik. Kita ke slide berikutnya, materi berikutnya. Slow. Semua sudah dipahami oleh Bu Sita dan sudah dilaksanakan sebelum saya datang. Kok keren sekali. Tahun depan semoga program bantuannya berbeda ya, Ibu Bapak. Kenapa harus sesuai dengan program keahlian? Siapa tahu di sini besok mendapatkan bantuan TEFA. Kalau TEFA kan nggak mungkin ya kita bikin batik nggak ada program keahliannya ya, itu biarlah itu TKK. Kalau TEFA nggak mungkin kan kita mengolah gula apa itu kan ya, maka harus sesuai dengan program keahliannya sebagai modal gitu kan. Sama tuh produk wirausaha, menciptakan, merencanakan, lalu memasarkan gitu. Kalau produknya otomotif jasa ya berarti bisa jasanya seperti apa. Seperti misalnya
atau bikin bengkel tetapi yang moving gitu. Di sini jurusan otomotif Bu, TBSM apa? Kendaraan ringan. Oh, kendaraan ringan. Misalnya pasang iklan di Google atau di Facebook menggunakan ads begitu, kemudian menjadi bengkel panggilan gitu. Kalau di jalan mobilnya rusak itu bisa datang. Wah, itu usaha yang sangat keras Bapak Ibu, tapi itu bermanfaat. Itu pernah ada saya dengar di Karanganyar, Jawa Tengah. Itu ada Teva yang semacam itu, 24 jam tapi ya Bapak Ibu. Jadi ketika dibutuhkan malam, ditelepon kayak tukang kunci loh, mobil saya kan kunci di pom bensin ini, bisa nggak bantuin? Nah itu mobil saya mati macet di sini, bisa nggak bantuin? Lalu dari SMK sini datang, loh keren sekali. Beda. Iya, keren. Iya. Kapolnya ibu-ibu katanya. Ibu yang mana? Oh ibu Dewi. Ibu Dewi. Biasanya saya termasuk yang pembelajar. Kelihatan kan dari mukanya gitu. Oke, ini materi yang keempat. Materi kita ada 4 Bapak Ibu. Tadi yang pertama saya urutkan aja, yang ketiga, lalu kedua secara umum, lalu khusus-khusus begitu. Program pengembangan kewirausahaan modal dana bergulir yang ini tadi. Proposalnya kita menggunakan teori BMC seperti yang disampaikan oleh Ibu Rina tadi. BMC itu apa? Bisnis model kanvas. Jadi proposal yang sudah masuk itu saya yakin itu sesuai dengan yang sudah saya buatkan ini. Jadi kemarin saya share pada Ibu Tita. Ibu Tita konsultasi kalau misalnya proposalnya seperti ini bagaimana. Jadi curi start dulu gitu. Proposalnya seperti ini, oh lalu saya lihat dulu, saya sampaikan materi ini pada Bu Tita dan langsung dibuatkan malah Bu Tita bikin kolom-kolom begitu. Nggak perlu secara kolom-kolom begitu, tapi yang penting semua sudah tercover. Jadi pada proposal yang dikonsultasikan di bagian awal itu sampulnya itu dibikin pakai kanvas macam kayak poster. Nah, sampulnya itu biasa saja. Kan sudah selesai ya proposalnya, jadi saya hanya cerita saja. Nah, lalu bisnis model kanvas itu yang seperti apa? Ini yang digunakan oleh para pebisnis yang biasa di dunia industri besar. Iya, betul ya Ibu ya? Tahu banget ya. Saya cuma pernah bahasa Bapak Ibu. Value proportion dimulai dari yang tengah ini. Value proportion ini, value-nya itu apa? Nilai dari produk. Nah, produk, maka itu ketika satu produk menampilkan banyak produk itu kurang fokus menurut saya dengan dana 1 juta, apalagi dengan sharing profit. Mohon maaf, lalu saya minta revisi 1 produk aja, siapa tahu 1 produk ini booming untuk tahun depan
lagi bisa dilanjutkan gitu. Value-nya apa? Nilainya apa? Kenapa harus produk ini begitu. Biasanya ini kita gunakan dalam analisis SWOT. Nah, itu di perusahaan sudah ada analisis SWOT, berarti sudah tercakup ini. Customer-nya apa? Segmennya siapa? Bagaimana cara menjangkaunya? Hubungannya gimana? Pertetanggaan atau nggak kenal sama sekali? Atau pertemanan? Atau mamanya anak-anak gitu ya? Orang tua murid diminta beli paksa beli ya gitu. Atau melalui channel. Channel itu bisa kanal nih yang dimaksud tadi itu. Kanal promosi ya. Kemudian dilihat kembali dari value proportion ini ke belakang. Partnernya siapa? Partner itu yang nyetok barang siapa? Kalau bikin produk itu siapa yang bikin? Gitu. Misalnya es kopi, cendol kopi gitu. Misalnya Shopee, cendol kopi. Nggak nyambung. Nah, itu kopinya dapat dari mana? Cendolnya dapat dari mana? Apakah beli begitu? Sumbernya dari mana? Nah, berputarlah di sini. Kemudian kegiatannya apa? Kegiatannya pembuatan. Kalau pembuatannya di mana? Di rumah atau di sini, Bapak Ibu? Oh, di rumah. Terus pas motor mereka ngapain di sini? Oh, sudah langsung berjualan. Berarti curi start ya. Ya, bisa juga berjualan itu curi start dengan posting dulu kan, terus bayar order, lalu bayar order gitu ya. Baterainya habis, nyaman di telinga enggak ya? Oke. Oh, COD. Jadi nanti didatengin juga. Jadi mereka hanya membuat sesuai dengan pesanan saja. Oh. Jadi maksudnya mereka nggak ada tuh barang yang nggak terjual atau basi. Pantang rugi gitu ya. Ya. Harus untung, pantang rugi. Nah, ya. Karena kebanyakan makanan. Kebanyakan makanan. Oke, baik. Kebanyakan makanan. Jadi tidak boleh basi gitu ya. Makanan ini gampang basi semua. Karena mayoritas anak-anak menjual makanan kayak pisco apa namanya apa sih cemilan Iya. Kenapa begitu? karena menurut anak yang kayak gitu cepat habis. Oh, cepat lari ini. Dan kita mereka harus menjual sekolah kalau di jurusan kan ada ini jasa servis dan penjualan bercadang. Nah itu kan tidak mungkin satu orang itu motornya ganti tiap hari gitu. Satu cadangnya besar, satu kali kita pasang perangkap di depan ya, biar cepat beli gitu. Maksudnya kan tidak sama dengan makanan. Iya, betul sekali. Berarti bahasa logisnya itu karena riset pasar. Ya, permintaannya banyak jika kita jual makanan. Ya, betul ya? Betul. Terbukti ya? Jual makanan ini permintaannya banyak. Apalagi jual salah satu hari. Oh, bahan bakunya mudah. Itu mungkin apa aja? Oh, dekat pasar. Tapi nggak kelihatan ya. Ini kalau dilihat dari sini kayaknya marketnya, pasarnya anak-anak tuh nggak terlihat gitu. Di sini banyak tempat nongkrong kan? Nggak ada. Terus mereka COD aja. Tapi sinyal gampang ya. Ibu jangan gitu banget dong. Ya, oke. Stabil ya, gampang. Jadi untuk komunikasi mudah gitu. Walaupun menggunakan media sosial. Oke. Baik. Nah, setelah kita tahu sumber dayanya dari mana, sumber daya kan termasuk Bapak Ibu guru yang mendampingi sumber daya. Mungkin mereka juga menggunakan fasilitas dari rumah, itu sumber daya juga. Nah, lalu dihitunglah cost structure atau price estimation. Nah, jadi materi saya itu price estimation. Jadi perkiraan harganya itu berapa di sini. Lalu harganya berapa? Anak-anak diajari itu ya Bapak Ibu ya? Ya, oke, baik. Kemudian ini revenue stream. Revenue stream itu apa? Jadi kayak promo-promo khusus gitu. Misalnya beli 2 gratis 3 gitu. Beli 2 gratis 3 dapat 5 dong ya. Beli 2 dapat 5 dapat 3 gitu. Bonusnya 1 aja gitu. Nah, itu termasuk alat untuk jasa servis. Bisa juga 3 kali member.
dengan sistem bonus gitu. Misalnya servis 3 kali dapat bonus apa gitu ya, atau dapat bonus cuci motor misalnya. Jadi enggak sama kayak gini. Kalau ganti oli di kami jasanya gratis. Contoh harga olinya harga oli kan 25.000 dengan jasa 50.000. Jadi hanya konsumen itu hanya membayar 65.000 misalnya. Jadi jasanya itu digratiskan. Free jasa. Jadi kalau bapak ibu yang lain yang tidak mengajar PKK juga tahu ya tentang hal ini. Ibu nggak mengajar, tapi kalau ibu kapal yang otomotif baru tahu semuanya. Ikut memilih, iya. Sepertinya begitu ya. Nantinya ambil semuanya tahu. Coba bapak ngajar apa bapak? Informatika. Apakah juga tahu kegiatannya teman-teman PKK ini berbakwan supaya pembimbing rohani ya. Bapak juga, istri juga pasti. Ya, bapak. Oh, otomotif juga membimbing. Kita tim kan di apa namanya di jurusan itu ada satu usaha di jasa servis dan penjualan sekitar yang sedikit. Jadi anak tersebut kan harus dipandu nih sama gurunya, jadi ada sama guru otomatisnya. Oh gitu, keren. Khawatir bisa Ini terlibat semua berarti. Ada lagi yang belum ditanya siapa ya? Bapak juga terlibat? Oh, tidak langsung di program. Berarti tapi bapak maksudnya bukan buat IPAS juga punya proyek sendiri. Proyeknya apa? Kayak mau saya berapa? Bukan lagi aja. Proyeknya apa? Ramah lingkungan. Iya, kalau dari CP-nya apa? Biotik, abiotik misalnya. Oh iya betul. Apa? Kompos daun kering. Yang dijual apanya? Oh, sampai penjualan, proses. Nanti proyek akhirnya apa itu? Outputnya seperti apa? Cair atau dalam bentuk kompos? Oh, bukan. Saya kira yang cair sekarang yang tadi apa namanya Pak? Oh, belum. Eko, iya. Iya. Keren juga itu. Dikolaborasikan dengan mata pelajaran lain. Bahasa Indonesia, nebeng Bu, bisa. Jadi nggak usah tes tertulis, udah presentasi aja. Presentasi itu lebih penting daripada tes tertulis. Apalagi kalau bahasa Inggris ya. Kalau bahasa Inggris harus tertulis, siswanya ini terus kayak nggak bisa apa-apa. Masih yang ketika bisa presentasi, kita beri apresiasi. bisa nyanyi bahasa Inggris doang. Oh bisa nyanyi bahasa Inggris. Sama Bruno. Kalau bapak yang di belakang tidak terlibat PKK? Saya cuma customer. Dipaksa kadang-kadang. Jadi harus Oh bisnis Iya, kita. BC. Yang kedua, bisa buat samping apa? Iya, aku
ada PKL tujuan juga kan. Implementasi mata pelajaran PKK dalam kurikulum Merdeka. Nah, mata pelajaran PKK di sini ini kelas 12 ya, Bapak Ibu. Nah, kalau yang kelas 11 diminta apa? Sebetulnya sama aja yang kelas 11 karena kan yang di kelas 3 mah ini untuk anggaran yang sekarang. Kalau untuk di kelas 11 tuh yang anggaran yang kelas tahun lalu. Jadi sebetulnya kan itu juga ada di setiap hari Jumat itu. Kemarin Jumat dikasih setiap ada dia setiap pekan untuk seluruh ya. Ada waktunya. Oke, itu menggunakan dana bergulir tahun lalu. Juga bisa usahakan, tapi menggunakan dana bergulir tahun lalu karena kan masih ada. Ya, jadi begini, ini kan tahap yang kedua. Tahap yang pertama itu kan kita sudah sampai closing, selesai. Maksudnya dianggap selesai itu memang untuk tahap pertama ini kita masih fokuskan di produk unggulan kami. Unggulan kami itu kita punya 2 produk, ada Jamer dan ada juga Tugas Seru. Untuk tahap 1 itu kemarin kita fokuskan pada kelas 11 ya, dan kelas 12 ini fokuskan di tahap 2 karena mereka kan akan masuk ke lulusan nih. Jadi kita persiapkan supaya anak-anak tidak terlalu jauh, tidak terlalu bingung. Jadi di kelas 12 fokuskan yang mungkin nanti di semester yang akan datang akan dikembalikan ke kelas 11. Oh gitu. Nah, sembari kelas 12 ini melaksanakan kegiatan ini berhubungan dengan program bantuan ini, yang kelas 11 ngapain Bapak Ibu? Jualan Jamer. Oh jualan. Wah berarti itu fokus tuh punya usaha. Kita boleh lihat orangnya. Oh boleh ya boleh. Jadi sengaja di kelas 11 itu kita fokuskan pada jualan aja karena mereka kan untuk memproduksi mungkin terlalu dini ya. Jadi kita sudah jualan aja, ini adalah produk unggulan dari SMK Satu Berencana. Ini produknya. Jadi nanti kita kasih pemetaan untuk beberapa kelompok kelas 11. Jadi nanti kita kasih berapa produk yang mereka berhasil jual dengan metode-metode marketing yang sudah kita berikan ke PKKW. Jadi tetap kelas 11 juga ada kegiatan, hanya mereka tidak memproduksi secara langsung. Oke, 5 jam pelajaran ya PKK itu. Iya. Kelas 11. 5 jam pelajaran itu jualan aja. Oh, yang ada materinya juga. Ada pemetaan materinya juga dari guru Kan besar. mereka tanpa ada materi langsung masakan itu bagaimana? Nah itu yang saya tanyakan karena berhubungan dengan mata pelajaran dan struktur kurikulum Merdeka. Terima kasih Mbak Fani lagi ya. Iklan. Oke. Nah, ini tapi keren di sini. Kegiatan kewirausahaannya jalan. Kerangka struktur kurikulum Merdeka, Bapak Ibu sudah hafal ya. KSP juga nggak hafal. Nanti saya share aja Bu kalau mau dihafalkan. Oke, yang pertama dalam struktur kurikulum Merdeka SMK ini ada di mana ini peraturannya? Peraturan Menteri nomor itu ada di situ 12 tahun 2024. Bapak ambil dulu ya? Iya. Pak Adi ya? Amin. Oke, PKK ada di sini Bapak Ibu kelas 11 180 JP. Berarti kan 5 jam pelajaran. Berarti saya tahu sekarang 5 jam pelajaran bukan cuma jualan. Terus anaknya disuruh pergi sana jualan aja gitu. Anaknya pulang sampai di sekolah lagi balik lagi, sudah dapat duit balik lagi. Saya sudah jual ini yang penting gitu. Ditarget nggak ini tadi jualannya? Targeting tetap selalu ada, cuman memang ada beberapa siswa yang mengerti target dan tidak ya, karena memang ada beberapa siswa yang melakukan pasar, ada juga yang memang masih bingung, jadi kita melakukan pengelompokan ya. Keren sekali. Omsetnya jadi nilai tidak? Siswa yang omsetnya banyak. Oh pasti, Oh, mereka iya. ada apresiasinya berupa terima kasih anak sayang. Jadi kalau omsetnya banyak, nilainya lebih. Gitu. Tapi tidak mengesampingkan Tidak. proses ya, Bapak Ibu ya. Ya, nggak hanya omsetnya aja. Nanti kalau yang punya kenalan relasi pedagang, gitu ya. Iya, bapaknya yang beli semua, atau bapak yang di belakang tadi. Prosesnya sudah kami Beli itu prosesnya ya. sudah kami tempuh itu melalui beberapa pemasangan iklan di media sosial. Kemudian media sosial yang paling
Oke, itu ada strategi ya Bapak ya, memang ada di situ. Bapak Ibu maju semua pernah dengar dari mana sih ini konsep jadi nilai itu? Sebetulnya nggak pernah dengar sih, Oh, hanya satu ide aja, maksudnya kayak ya mungkin untuk menimbulkan gairah perjualan anak dan segala macamnya. karena memang sudah ini kewirausahaan. Bu Nova ini humas ya? Ah bukan Bu, saya ini adalah seorang guru honorer yang memuaskan masyarakat. Saya MC, oh iya, Bapak Ibu anak-anak yang jadi wirausaha, Bapak Ibu wirausaha tidak, saya nggak tanya Bu Nova, pasti sudah ada yang wirausaha menjual dirinya sendiri. Itu rumahnya di rumah. Grup band. Juben. Kayak gini nih. Nanti saya tag ya. ya bisa. Oh ya, kalau di sini ada sebenarnya Punya tidak. MC, Punya punya usaha. Bu Ira. Wow, Ini adalah bos pertanian, bos cabai. Punya apa? Perpustakaan, kebun. Hampir 75% PSM memiliki wirausaha sampingan. Karena gaji kami sering turun. Tapi itu bikin kreatif kan? Masa dia jadi wirausaha gurunya tidak? Ini pengusaha sampai. Bisa. Kalau dia sudah jadi tewas. PIC. Ya Bu, itu apa? Temennya itu supaya bukan ibu PIC. Dia tahun depan dapat dana tewas 1 M ya. Kalau pusing itu tandanya kita terlibat. Kalau pusing itu tandanya kita belajar Bapak Ibu. Nah, kalau kita nggak pernah pusing, kita tuh ada di zona nyaman, betul tidak? Iya. Bapak Ibu semangat banget, aku juga. Satulah. Kelas 12 ini untuk kurikulum merdeka 80 JP ya. 80 JP. Oh, ini untuk yang program 4 tahun. Kelihatan nggak sih dari belakang? Nggak kelihatan ya? Terus gimana dong? Bapak Ibu kursinya kurang maju ini sama. Oh, sudah di-share, sudah dipelajari, sudah berjiwa wirausaha.
semester 2 proyek, 1 tahun 4 proyek. Nah, begitu. Kalau PKK itu mau nggak bisa ya, 1 semester ya. Dan sampai besok bulan November itu ya. Ya. Setelah proyek ini selesai, untuk penilaian anak-anak apakah masih menggunakan tes tertulis? Sepertinya memang sudah tidak, ya, memang sudah tidak, ya. Walaupun ada studi kasus karena alasannya, gitu. Jadi terserah Bapak Ibu mau bagaimana. Setelah ini mau teori itu kan boleh, pakai LMS boleh, pakai Google juga boleh, kalau belum atau tidak sama sekali hanya dalam bentuk pelajaran saja sekaligus dipresentasikan untuk mata pelajaran bahasa Indonesia juga boleh. Begitu. Tergantung dari keperluan Bapak Ibu. Kalau dirasa, wah Pak enak sekali Bu, berarti cuma proyek aja gini anak jadi mempertanyakan teori. Nah, mau diteorikan juga boleh. Itu untuk semua mata pelajaran. Saya rasa kalau agama masih menggunakan tes tertulis atau proyek, oh masih. Ya, soalnya kalau proyek apa ya, doa aja itu pasti ada yang biasa. Proyeknya bagaimana supaya sama dengan tahun depan, akhirnya dari sebagian bab yang ada hubungan dengan namanya proyek. Nah, oleh saya pribadi di kata-kata itu membuat sebuah inovatif, nah gitu. Nah, muncul ada sebutan dengan ada bab yang mana membaca rumah tangga. Dan itu ada itu bagaimana pernikahan dalam Islam. Nah, sehingga kan dikaitkan dengan kebudayaan kita, bagaimana anak itu minimal tahu hukum syarat dan juga bisa bagaimana menyiapkan yang disebut dengan walimah. Nah, seperti itu. Jadi alhamdulillah hal seperti itu juga bisa dekat dengan yang namanya proyek juga. Ya, betul sekali. Proyek juga budaya lingkungan sekitar. Bukan di sini muslim semua ya? Alhamdulillah muslim. Kalau ada yang bapak pusing ya. Ya, oke, baik. Itu keren sekali. Walaupun Kurtilas itu belum proyek Bu, sekalian aja diprojekkan. Ya, boleh. Keren sekali. Ya. Oh, Ibu bahasa Indonesia tadi masih tertulis pakai teks-teks. Ya. Suaranya sekali sih. Berarti masih tertulis juga ada memahami teks. Oh, campuran. Berarti sesuai dengan kebutuhan dia. Oke, baik. CP tadi sudah paham berarti ya. Capaian pembelajaran. Strukturnya seperti ini, Bapak Ibu. Ya, ini sudah dapat di kurikulum Merdeka. Ya, betul. Masih sama seperti yang dulu. Kemudian rasional itu apa? Pengertiannya, mata pelajaran PKK merupakan wahana pembelajaran bagi peserta didik melalui pendekatan pembelajaran berbasis proyek. Karena tadi beberapa sudah menunjukkan proyeknya. Ternyata tidak hanya proyek kewirausahaan saja, tetapi juga bisa untuk mata pelajaran lainnya. Mengaktualisasikan dan mengekspresikan kompetensi yang dikuasai pada kegiatan pembuatan produk, pekerjaan layanan jasa secara kreatif dan bernilai ekonomis. Lagi-lagi itu ada unsur ekonomis, berarti berwirausaha. Jadi kalau penilaian menggunakan omset sebagai pedoman itu juga benar. Yang dimaksudkan untuk mengembangkan jiwa wirausaha. Nah, baru saja saya sudah sampaikan. Ruang lingkupnya mencakup 2 elemen. Yang pertama, kelompok elemen yang diperlukan untuk mengembangkan produk baik jasa maupun barang. Nah, kemarin di sekolah ini ada masalah semuanya
tidak sesuai dengan konsentrasi kalian, akhirnya ada solusinya, ya beres. Kemudian kelompok elemen yang diperlukan untuk mengembangkan kemampuan dalam membuat perencanaan usaha dan pemasaran. Nah, untuk produksi, perencanaan produk, pembuatan produk, pengemasan, kalau jasa ya tidak perlu seperti ini ya. Tapi ada jasa penjualan produk-produk otomotif yang laku, Bu. Oli laku sama Oh, oli laku. Yang beli? tapi ini kan jualan di sini kan mayoritas sasaran kita adalah tapi siswa kita tidak Kalau untuk kewirausahaan, menjual masih bisa. soalnya kalau misalkan mobil kan paling juga Bulpa yang servis gitu maksudnya. Iya benar, paling Bulpa yang servis, yang maksudnya yang nggak kaya dari kami. Oh gitu. Yang untuk kepercayaan kan? Kalau di luar tuh harusnya bisa melambung jauh tinggi ya Oh, kan. gitu. Kalau di minus Ngomong, kan ngomong, dia kan ngomong. sahabat saya. Jadi dia tuh kayak harga sahabat aja udah. Kadang-kadang bayarnya juga makan aja cuma. Kalian gitu ya. Orangnya dari Telkom gitu. Makanya Telkom. Jadi kebanyakan anak itu karena dari oli, Oh, ternyata begitu. Gimana sih, Bu? Oke, namanya juga di SMK ya. Kalau bukan kita sendiri yang menghidupkan, siapa lagi? Mulai dari kita. Ya walaupun resikonya itu juga besar ya. Resiko kita tanggung sendiri, tapi tetap harus ada quality controlnya kan, Bu? Ya, kontrolnya siapa? Ibu sendiri. Saya tahu ibu manajernya. Lama-lama kembali sama Bapak ya. Oh iya, memang kembali. Iya, jadi itu Bapak Ibu kalau memang dari sekolah sendiri kita Bapak Ibu dulu tidak menghidupinya, ya bagaimana lagi? Bapak Ibu mari loh sambil di habis. Oh bisa Ibu kalau mau jualan, kalau wirausahaan oke. Tapi nanti kalau tewa jual produk nggak bisa, nggak boleh. Jual jasa. Jasa. apa ya, kita juga melihat dari kondisi keadaan kita yang maksudnya BBM masih belum standar lah, masih belum standar. Terus apa namanya, makanya kita yang awal itu kan menurutnya hanya program-program yang kecil saja, tidak perlu ada boleh, tidak perlu mengatakan gitu. Makanya kita lebih banyak anak-anak. Jadi itu anak-anak itu datang ke kelas, ayo ganti oli, ada yang mau ganti motor nggak gitu. Tapi Bapak Ibu gurunya juga. Ya, maksudnya menawarkan. Itu betul. Bapak Ibu guru menawarkan saja, tapi tidak jadi konsumennya yang salah saja. Tetapi tak dulu Bu, yang harus memberikan teladan pada mereka tuh Bapak Ibu guru aja percaya sama bengkel kita. Atau itu kepercayaan kan? Dan kita sendiri yang punya motor, punya mobil, kalau di kerjaan sama anak SMK rela nggak ya gitu. Tapi demi sekolah kita ya. Harapannya nanti kalau seiring berjalannya waktu, dapat program bantuan yang ternyata serta dengan TK bisa ada gedung, bengkel baru, ada alat baru yang bernilai MM, amin ya Bapak Ibu. Nanti jadi lebih keren lagi. Saya udah 3 kali pengajuan dulu TK. Oh ya, nggak apa-apa. Terus gimana nanti? Kalau tema yang ini tema pengembangan, pembebasan. Jadi cuma 1 M yang untuk belanja alat cuma 300 juta.
Oke, Pak Asep ini Bapak Ibu gurunya hebat. Sebenarnya sudah semuanya terlaksana di sini, malah saya yang belajar banyak mendengarkan dari Bapak Ibu dan ibu-ibu ini yang lucu-lucu. Ya, semua terlibat kewirausahaan. Ya, tidak hanya sebagai pendamping saja, tapi sebagai konsumen walaupun tetap sebagai perusahaan. Terus di sini ini kalau memang Teva sudah ada nih, Teva yang tadi saya sampaikan, Teva yang kayak bengkel keliling ini, ibu sudah siap jadi manajernya, itu sudah ada praktisinya, keren. Kadang ya Bapak Ibu percaya nggak percaya apa yang kita katakan, oh bagus, suatu saat jadi biasa. Yakin aja kalau saya iya. Yang kedua adalah kewirausahaan. Kalau tadi yang berhubungan dengan produk dan jasa, ini kalau yang kedua kewirausahaan meliputi peluang usaha, bisnis plan tadi sudah ada BMC, kemudian lagi, kayaknya nggak perlu ya kalau untuk yang otomotif, kemudian pelaporan keuangan. Jadi ada dua elemen. Yang pertama berhubungan dengan kegiatan pelayanan jasa dan kewirausahaan. Saya yakin Bapak Ibu sudah klik gitu, udah enggak gitu, udah dibaca dulu. Tadi di share pagi atau tadi malam? Materinya sudah di-share beberapa hari yang lalu. Oh ya, pantesan sudah dipelajari dulu ya. Harus strategi, menetapkan target kompetensi minimal, lalu target kompetensi minimal sesuai dengan elemen mapel, project based learning, dan mengaktualisasikan kompetensi dan mengekspresikan ketertarikan. Nah, ini ada peran profil pelajar Pancasila. Ya usah ada istilah profil pelajar Pancasila, saya yakin Bapak Ibu sudah Pancasila sekali ya. Kasihan juga memberi contoh pada peserta didik. Kemudian tujuannya, tujuan dari CP tadi masih mengulangi yang tadi, menghasilkan produk, barang atau jasa, menjadi pelaku bisnis dan membentuk profil lulusan sekolah yang profesional. Kalau dilihat skala pencetak wirausaha sudah terasa sekali dari situ. Walaupun masih tertatih-tatih, tapi suatu saat itu akan benar-benar menjadi nyata. Kemudian karakteristik CP dikembangkan berdasarkan order atau kegiatan produksi barang jasa yang responsif, inovatif, inventif. Nah, itu jika menggunakan kayak tadi itu bengkel apa dong? Itu nanti diberi nama ya Bapak Ibu ya. Apa bengkel yang jual pajak tadi itu?
Bisa sama, bisa jadi beda. Kita untuk produk menurut saya, karena di sini ada labeling, nih ada labeling. Kemudian CP yang kedua, CP yang kedua, kewirausahaan. Ya, aku. tujuan pembelajaran elemen yang kedua, mengidentifikasi peluang usaha, menetapkan jenis usaha, menyusun proposal. Ini mungkin juga teori-teori yang Bapak Ibu berikan pada peserta didik, betul ya? Iya, betul. Nah, terus yang manakah yang KTP? Ya, udah sampai tujuan. Yang mana kan yang ATP? ATP. Nah, kecil sekali. Udahlah. Boleh dilihat dari materi ya, Bapak Ibu, ini materi 2. Materi 2. Lalu tujuan pembelajaran, tujuannya seperti ini, menyusun rencana produk dan lain sebagainya tadi diurutkan menjadi 13. Kemudian alurnya itu dibuat langsung dibagi. Semester 3 anak itu belajar apa? 2.1 berarti ada elemen kewirausahaan di sini. Mengidentifikasi peluang usaha itu materi kelas 11. Apakah di sini sudah seperti itu? Belum. Mana masih bicara sama? Oh gitu. Oh jadi di popok di kotak-kotak gitu masih produksi semua. Boleh tidak kalau di mix? Boleh Bapak Ibu ya. Di mix ini contohnya seperti ini. Menetapkan jenis usaha, kemudian menyusun proposal, lalu membuat produk. Rencana produknya itu semacam apa? Nah, ini yang saya bertanya-tanya, apa adanya di seluruh kewirausahaan aja jualan aja, lalu kelas 11 ngapain? Tadi saya tanya gitu kan. Nah, kelas 11 materi Bu. Nah, materinya materi apa? Ngapain? Oh, perencanaan produk. Oh, kelas 11. Nah, mau produksi apa? Beda-beda setiap bulan. Oh, tergantung program keahliannya. Ya. Kalau Ibu? Jasa atau produk barang? Informasi produk. Ya, produk apa? Oh, baru perencanaan. Tapi belum ada produknya apa. Terus perencanaan produk apa? Yang puter aja. Oke, baik. Ini dibagi, jadi Bapak Ibu CP-CP-nya dibagi, gitu. Ini tergantung dari sekolah masing-masing sih sebenarnya. Kalau di tempat saya yang semacam IPAS itu CP-nya itu berulang, jadi CP-nya muncul kan, TP-nya muncul kemudian dirangkai. Jadi alur tujuan pembelajaran. Tapi itu diulang lagi. Jadi setengah semester lalu diulang lagi. Setengah semester cuma konten materinya yang berbeda. Kalau ini itu dijabarkan. Jadi ada semester 3, lalu nanti semester 4 anak belajar apa. Nah, di sini dituliskan. Semester 4 itu anak belajar di sini produk peralatan elektronik aplikasi, mengidentifikasi peluang usaha, menetapkan jenis usaha, menyusun proposal, menyusun rencana produk, membuat desain, gitu. Kalau di sini berarti belum ya, masih beda-beda kayak zaman dulu dong Bapak Ibu. CP-nya, jadi masih sama ya, kelas 11 belajar apa gitu ya. Mungkin sudah loh Bapak Ibu tanpa disadari seperti tadi itu. Oh sama. Oh gitu ya kewirausahaan. Oh iya iya, kurikulum merdekanya baru sampai kelas 11 ya. Oh iya iya iya. Berarti mungkin ini saya kesini bisa memberikan inspirasi ibu bapak nanti berkumpul guru PKK kemudian merumuskan tujuannya apa sih, kelas 11 disuruh apa, terus kelas 12 nanti programnya apa, kelas 12 PKK-nya untuk kurikulum merdeka di semester 5 atau 6 5
disediakan. Nah, selama 3 bulan ini anak-anak itu mau belajar apa? Apakah bisa juga begini Bapak Ibu? Dirancang tujuan-tujuannya apa, kemudian diatur alurnya. Ya, itu jadi semuanya. Jadi alur tujuan pembelajaran untuk kelas 11. Nah, yang kelas 12 hanya memantapkan saja diulang, tapi poin-poinnya saja. Begitu sepertinya lebih simpel. Kalau ini dibuat beda-beda. Kemudian untuk modul ajar sudah ada contohnya, tinggal disesuaikan saja dengan program keahlian. Kemudian dikumpulkan satu pada kita. Mungkin itu juga akan menjadi materi laporan. Kalau di saya, ya saya minta berita nanti sudah saya share yang sudah saya share. Nah, jadi kalau menurut contohnya alurnya itu lalu dibuat seperti ini Bapak Ibu. Ada infografisnya. Semester 3 belajar Apa, lalu semester 4 belajar apa, semester 5 belajar apa. Jadi membuat produk yang lebih mudah, simpel, kemudian semester 5 baru complicated. Nah, kalau di otomotif ya itu tadi aja Bapak Ibu tinggal gas saja. Ini alokasinya dijadwalkan, alokasi waktunya. Setiap sekolah tentu saja berbeda, tidak akan sama seperti itu yang lainnya. Kalau menurut Bapak Ibu ini harusnya CP 1 elemen 1 dulu kok ini, ya udah nggak masalah. Monggo, silakan. Ya, lalu untuk rencana pembelajaran ada modul ajar. Nah, di modul ajar itu apa saja ya Bapak Ibu? Modul ajar sudah yang kelas 12 mengajar kelas 12 ya Pak? Iya, kelas 13. Tapi semua kan tahu, biasanya di sini semua tahu, semua terlibat. Bapak, belakangnya Pak, ini yang berdoa belakangnya. Bapak? Oh, Bapak mekanik. Hari Pak, apa? Modul ajar? Ada assessment, iya jelas, tapi terakhir ya. Assessment itu ada di dalam juga boleh ya. Assessment apa namanya? Nah, namanya sekarang menjadi assessment awal. Ya, karena kalau saya ya pretest gitu. Ya, kalau diagnostik itu kayak mendiagnosa sesuatu gitu, lalu diganti istilahnya. Jadi assessment awal. Setelah assessment awal apa? Ini prosesnya ya. Setelah assessment awal apa? Kegiatan awal, assessment awal ya. Setelah assessment awal kita buat CP, ya kan? Tadi itu. Nah, setelah CP kita buat TP, lalu dibuat aluran ATP. Nah, TP1, TP2, TP3 ini dirumuskan menjadi KKTP. Apa itu KKTP? Ya, betul sekali. Ya, jadi assessment awal dulu, treatment langkah pembelajaran, materi pembelajaran, baru assessment formatif dan assessment sumatif. KKTP, kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Boleh difoto Bapak, tapi sudah di-share juga dulu, nanti dilihat ya. Oke, sudah dulu. Kemudian assessment formatif dan sumatif. Apa tahu bedanya assessment formatif dan sumatif? Belakangnya Mister, Bapak? Penilaian, betul. Penilaian apa? Bapak bos skincare, mari. Post-test. Nah, ada serius kan post-test gitu. Ya Bapaknya itu ya, discovery ya, menemukan istilah post-test di sini. Pakai sumatif dan formatif.
ya. Betul, ini betul banget CQP. Oh ya, Mas. Mungkin untuk kegiatan pengembangan perlu diingatkan lagi masalah skill. Dan ini sebenarnya kan sudah kita lalui. Cuma kadang istilah-istilahnya saja. Ya. Ibu-ibunya di sini kompak-kompak ya. Bapak-bapaknya pendiam apa? Kalem ya. Oke. Nah, kemudian ini contoh menyusun KKTP. Peserta didik mampu membuat desain rancangan produk elektronika aplikasi. Kemudian dijabarkan. KKTP ini apa? Kalau mereka mampu itu seperti apa? 1.2.1 berarti elemen 1 yang kedua. Tujuan pembelajaran yang kedua. KKTP yang pertama, peserta didik mampu mengembangkan rangkaian elektronik dari sebuah produk elektronika aplikasi. Dan 1.2, peserta didik mampu mengembangkan rangkaian elektronik dalam layout printed circuit board atau PCB dengan kaidah yang benar. Nah, ibu, bapak sendiri ini yang menerjemahkan KKTP-nya. KKTP ini muncul di mana, Pak? Bu, KKTP ini muncul di mana? Betul sekali, beneran kan? CGP, ketua CGP. Oke, ini contoh asesmen awal. Modul ajar. Nah, tadi yang saya tanya, modul ajar itu apa toh? Modul ajar sekurang-kurangnya berisi tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, media pembelajaran, dan asesmen. Tadi Bapak menjawab benar kok. Asesmen ya, betul sekali. Satu di antara semuanya. Yang pertama dituliskan tujuan pembelajaran, langkah-langkah, media pembelajaran, dan asesmen. Itu saja sudah boleh jadi modul ajar. Namun demikian, biasanya dinas setempat itu maunya semuanya lengkap. Di sini iya nggak ya? Kalau di kami di Jawa Tengah iya harus lengkap. Kalau nggak lengkap tidak akan ACC. Nah, KSP ini tidak akan ACC. Jadi harus lengkap semuanya. Dari informasi umum ini, komponen inti, lampir harus semuanya lengkap. Ada instrumen untuk mengeceknya. Kalau di sini masih bebas merdeka. Oh, bebas merdeka, senang sekali ya. Oke, ini modul ajar apa sudah saya share. Kalau yang ini beda, Bapak Ibu ini dari jurusan lain. Kalau di situ template lengkap semuanya 1 sampai 7. Dan assessment ini. Assessment tapi formatif dan sumatif. Sudah terjawab oleh Ibu Ketua MBMP. Assessmentnya apa saja? Teknik assessment ada teknik lisan, tertulis, portofolio, dan lain sebagainya. Sedangkan instrumennya bisa menggunakan rubrik, checklist, catatan, anekdot, dan grafik perkembangan. Nah, bagaimana asesmen pembelajaran di sekolah Bapak Ibu? Tadi sudah ya? Sudah cerita ya kita ya. Asesmennya menggunakan metode hitung omset, dengan presentasi. Nah, pengolahan hasil asesmen ini menggunakan kriteria, menggunakan rubrik, bisa juga menggunakan interval nilai. Oke, Bapak Ibu, demikian sharing dari saya. Tidak saya tutup dengan pantun karena saya tuh nggak bisa lucu. Jadi kalau dari tadi kita ketawa aja lucu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas sharing ini, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf jika dalam penyampaian atau tidak untuk kata saya kurang berkenan. Namun jika masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau sharing, kalau tadi sudah secara langsung sharing dan bertanya, monggo dipersilakan. Ya, mari Ibu. Belum. Ya, sebelumnya tidak ada. Ini modul yang baru-baru, contoh ini baru baru ditunjukkan. Yang mengatakan ada kriterianya, tapi kita tidak menggunakan kriteria secara spesifik. Jadi kalau sesuai tujuan pembelajaran, ya udah nilainya bagus, kita kan selama ini. Tapi ditambahkan lagi saja. Iya. Jadi yang dulu itu kayak tadi loh Bu, assessment diagnostik gitu kan, jauh begitu. Itu sudah ganti sekarang jadi assessment awal.
Iya, itu yang terbaik. Iya. Ya, lebih simpel memang harusnya merdeka seperti itu. Maka tadi saya tanya, apa di sini ada instrumen khusus untuk mengecek? Tidak lah ya. Terima kasih sekali kalau begitu Bapak Ibu malah bisa kreatif. Kalau di tempat kami di Jawa Tengah itu harus. Jadi masih kayak instrumen pengecekan KTP seperti itu ada. Iya, hari. Saya pernah melihat ada beberapa modul aja yang tidak kayak nggak ada pendekatannya gitu, model pembelajaran atau apa boleh memang seperti itu. Iya, tadi ada. Oh, tadi ada. Intinya hanya itu saja. Tidak perlu sedetail itu. Maka Ibu kalau pernah mendengar modul ajar satu lembar, modul merdeka itu, yang maksudnya seperti itu. Tapi kita itu kondisi ya, itu ya. Dari lingkungan setempat, dinas, kalau saya yayasan, nilainya seperti apa, kita bantu semuanya. Tapi pada intinya seperti itu saja. Ya, terima kasih. Ada lagi mengenai PKK. Semua sudah tumpah-tumpah tadi Bu semua. Nah, saya belajar PKK dari sini. Iya, itu. Ya, kalau menurut teori tadi kan ada penyampaian perencanaan produk gitu kan. Anak tetap diminta step by stepnya itu seperti apa Bu? Perencanaan produk dulu, lalu bikin proposal, nah itu dibuatkan dulu seperti itu. Baru nanti benar-benar mau bikin apa sih Bu? Belum Bu, belum produknya. Nah, kalau begitu identifikasi produk dulu. Jadi dibikin timeline begitu. Jadi untuk yang jualan-jualan, tapi tetap jualan-jualan oke, itu bagus sekali. Tapi mungkin itu sebagai tambahan. Atau mereka kan nggak pergi dari sini kan, jualan sana 2 jam pelajaran nanti balik lagi gitu, enggak kan? Enggak kan, cuma dititip aja kan. Nah, dibawa anak begitu. Oh COD ya, pre-order dan oh iya. Iya, betul sekali. Pasang mungkin ya, betul sekali. Ya, jadi untuk pembelajaran seperti biasa menggunakan alur itu tadi. Bapak Ibu bisa coba buka-buka itu ada di PPT yang kedua. Saya buka dulu. Sudah dikirim. Jika nanti ada sesuatu yang mau ditanyakan, mari silakan kita sama-sama berbagi. Kalau saya tidak bisa menjawab, saya tanyakan pada Pak Karni yang lebih ahli. Kalau Ibu Bapak punya produk-produk yang memang sudah andalan sekali, baik jika ada link ke direktorat untuk sekedar promo cari muka itu kan penting juga ya, kita biar jadi pusat perhatian gitu. Nah itu bisa kan. Saya ada seorang bapak di bidang penilaian itu sangat perhatian sekali. Apapun itu selalu cerita ke kami dan menyapa kami. Kalau Bapak Ibu ada akunnya boleh saya minta nanti saya share Bapak ini loh dari sekolah ini gitu. Siapa tahu nanti menjadi perhatian. Begitu? Iya. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih, selamat siang. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber pendamping Ibu Eselina MPD. Masya Allah kita semua dapat mendengar beberapa materi yang memang belum kita dapatkan, tapi alhamdulillah hari ini dikupas tuntas. Jadi Bapak dan Ibu mungkin ada yang mau bertanya, boleh sekali untuk ditanyakan nanti langsung dengan Bu Tina, dan Bu Tina nanti langsung komunikasi dengan Ibu Herlina, begitu ya Bu ya. Dan mungkin ada beberapa media sosial Ibu Herlina yang dapat Ibu Bapak tambahkan atau hubungi. Maka mungkin di sini Ibu Herlina juga mencantumkan email. Jadi Bapak Ibu kalau ada kebingungan boleh untuk bertanya melalui email atau melalui WhatsApp dan lain sebagainya, begitu Ibu ya. Baik, nah kemudian kepada Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, alhamdulillah seluruh rangkaian acara telah kita laksanakan bersama. Dan tentunya hari ini kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu, terkhusus spesial untuk seluruh guru mata pelajaran dan juga guru PKK yang telah turut mensukseskan acara pada hari ini. Juga kami mengucapkan terima kasih mohon maaf atas segala kekurangan. Juga kami mengucapkan terima kasih untuk Bapak Kepala SMK dan Satu Berencana yang telah menjadi fasilitator pada hari ini. Dan tentunya untuk Bu Tita semangat terus sebagai ketua tim PKK ya. Dan kita berikan tepuk tangan yang paling untuk Bapak Kepala Sekolah dan juga Ibu Tita. Terima kasih juga kami aturkan untuk seluruh guru di SMK dan Satu Berencana yang telah terlibat dalam kegiatan dan
dan juga program hari ini. Yuk kita sama-sama semangat pagi. SMK Skemsa Guna. Teman-teman semua dan tentunya kami ucapkan terima kasih. Mari kita tutup acara ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila kita taufiq wal hidayah, wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, mohon maaf.